Is he dead? I think she's dead. Kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah radikal dialami oleh jemaat sudah semakin mengkhawatirkan. Tuan hal ini telah merusak kerukunan. Kita hidup di zaman di mana satu klik dapat membuka dunia atau malah menutup pikiran. Radikalisme hari ini tak selalu berbentuk senjata. Ia kadang berbentuk algoritma. Jadi, kenapa sekarang kau kayak sering sekali kau kirim video aneh? Aneh dari mana? Fakta kok di semua kamu diberbodohi. Nggak dikenal lagi, di semua yang udah di internet itu benar. Kamu semua gampang sekali percaya di mainstream. Fakta itu sebarang. Teman-teman, adegan barusan merupakan contoh sederhana dari sikap awal munculnya radikalisme di kampus. Guys, sebelum lanjut ke inti videonya, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Radikalisme adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan besar secara cepat dan mendasar dengan cara yang ekstrim. Penganut paham radikal biasanya menolak pandangan yang berbeda, merasa pendapatnya paling benar, dan bahkan tidak segan untuk menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengannya. Sementara itu, intoleransi merupakan sikap tidak menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, pendapat, maupun pilihan hidup. Sikap intoleran sering menjadi pintu awal dari tumbuhnya paham radikal, karena seseorang mulai menutup diri dari keberagaman dan hanya mau menerima pandangan kelompoknya sendiri. Hal seperti ini bisa dimulai dari mengonsumsi informasi yang salah di internet, seperti apa yang telah kita lihat dari adegan. Ketika seseorang terus-menerus menerima konten provokatif tanpa memeriksa kebenarannya, ia bisa terpengaruh dan menganggap informasi tersebut sebagai kebenaran mutlak. Radikalisme biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pemikiran, di mana seseorang berpikir untuk mengubah sesuatu sesuai keinginan mereka. Yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana seseorang merasa atau berusaha untuk memenuhi keinginan mereka atau standar mereka. Yang ketiga, faktor sosial, di mana seseorang memengaruhi pemikiran orang lain. Yang keempat adalah faktor politik, di mana seseorang merasa pemerintah di negara mereka tidak adil atau hanya memetikan beberapa kelompok saja. Yang kelima adalah faktor psikologis, di mana seseorang merasa mempunyai rasa benci, dendam, dan penyalahan gunaan. Dan yang terakhir adalah faktor pendidikan, di mana biasanya seseorang atau menyelipkan atau dipaparkan saat pengajaran tersebut. Berikut beberapa dampak dan contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Dampak yang pertama adalah dampak terhadap keamanan nasional. Contohnya pada aksi bom gereja di Surabaya pada tahun 2018, di mana aksi ini dilakukan oleh satu keluarga termasuk anak-anak yang meledakkan diri di 3 gereja. Dampak yang terjadi adalah menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat, trauma, dan menurunkan rasa aman pada masyarakat. Yang kedua adalah dampak terhadap dunia pendidikan. Contohnya pada beberapa laporan BNPT menunjukkan bahwa adanya penyebaran paham radikal di kampus, seperti pada ajakan menolak upacara bendera, tidak menghormati agama lain, dan menganggap sistem Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama. Dampak yang ditimbulkan adalah mahasiswa menjadi intoleran, eksklusif, dan mudah termakan provokasi. Dampak yang ketiga adalah dampak terhadap persatuan dan toleransi sosial. Contohnya pada kasus ujaran kebencian di media sosial yang mengejek salah satu kelompok sebagai kafir atau musuh agama. Dampak yang terjadi adalah masyarakat menjadi terpecah belah dan saling membenci dan sulit untuk hidup rukun dalam keberagaman. Nomor 4, dampak terhadap ekonomi dan pariwisata. Setelah bom di Bali pada tahun 2002, jumlah wisatawan menurun drastis. Banyak hotel dan usaha-usaha kecil bangkrut. Dampaknya meningkatnya pengangguran dan ekonomi lokal melemah.
Yang kelima yaitu dampak terhadap nilai kemanusiaan. Pada kasus bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018, pelaku membawa serta anak-anak mereka sendiri. Nampaknya ini menunjukkan bahwa betapa nilai radikal dapat merusak nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Radikalisme tidak bisa dihadapi dengan kebencian, melainkan dengan pengetahuan dan empati. Cara pencegahannya dapat dimulai dari pendidikan dan literasi kritis, belajar berpikir sebelum percaya, dan tidak mudah terprovokasi oleh media sosial. Selanjutnya, bangun ruang dialog yang sehat. Saat orang merasa didengar, mereka tak mudah terseret oleh pandangan ekstrim. Gunakan juga sosial media secara bijak. Sebarkan narasi damai, bukan kebencian. Dan yang paling terpenting, tanamkan empati. Di saat kita belajar memahami, disitulah radikalisme kehilangan tempat untuk bertumbuh. Yang kedua adalah dampak terhadap dunia pendidikan. Contohnya pada beberapa laporan DNI. No, God, please, no!